Ya, sebelum ke Babe dan juga ke Bang Mardhani, saya ingin ke Bang Ferdinand yang dari tadi senyum-senyum begitu. Kita mendengar perdebatan antara Babe dan juga dengan Ibu Siska. Ya debat, bertanya lebih Oh dalam. iya. Itu tanya jawab. Tanya jawab lebih baik. dalam. Langsung nih ya. Bang Ferdinand, menurut Bang Ferdinand soal aksi demonstrasi yang dilakukan Jakarta bergerak sudah tepatkah? Sudah sesuaikah? Iya, saya sebetulnya sangat tidak ingin masuk kepada diskusi apakah aksi kemarin tepat atau Dan tidak. ada aksi balasan juga loh di saat Tetapi yang begini, bersamaan, menurut saya bahwa ada satu yang harus kita lihat di Jakarta ini, ternyata polarisasinya belum usai sampai sekarang. Itu yang pertama. Kemudian kalau saya melihat memang Polarisasi apa, Bang? polarisasi di tengah masyarakat kita, penduduk Jakarta polarisasinya belum usai sejak pilkada selesai. Sampai Artinya sekarang belum move on dari pilkada. masih ada, dan ini bukan sekedar residu menurut saya, tetapi Belum move on, kita tanya dulu nih masih singkat ada. nih ke Bu Dewi. Belum move on dari pilkada. Oh sorry, Ibu Siska. Belum move on nih berarti. Maksudnya nggak move on apa? Nggak move on dari pilkada Nggak, gini sebelumnya. ya, kalau misalnya mau ditarik masalah ada perpecahan warga Jakarta gara-gara pilkada, semua juga udah lihat, Mbak. Kami yang kemarin aksi itu, mayoritas ibu-ibu ya, betul-betul ingin menyuarakan aspirasi kami. Lu ya tahu-tahu dikirim itu jawara-jawara yang menghadang kami. Padahal kami itu aksi baik, aksi damai, kami adalah korban banjir. Dihadapkan kepada jawara Tapi yang udah gagap move on nggak perkasa. pertanyaannya? Sebelum kita masuk ke jawara yang datang tiba-tiba menghampiri ibu-ibu begitu, udah move Nah on nggak sekarang dari... kalau menurut tanya begitu, yang di sana move on nggak? Kenapa kita lagi mau aksi? Itu adalah hak semua warga Indonesia Udah saya untuk jelasin, itu bukan jawara yang datang pada hari itu, udah 3 bulan yang lalu akan ada peringatan Maulid. Iya, Pak. Kenapa bikinnya pas peringatan Maulid kita gitu? kan kayak bilang kalau Maulid itu kan di masjid, bukan di jalanan. Di masjid. Tadi aja kan dilihat di masjid. videonya ya Pak, kita tuh dilemparin botol, diteriakin dengan caci maki, diintimidasi di jalan. Padahal Kita itu lagi ibu-ibu. cari siapa yang Masa cari botol. Maulid Oke, ngelemparin kita botol. tunggu, kita tunggu Kita lagi Babe. cari siapa cari, belum Nanti ketemu, kata belum Babe mau ketemu. dijewer gitu ya, kalau Iya. ketemu ya. Nanti dijewer Kita Babe, lagi Bu cari, Dewi, itu emang Bu nggak Siska begitu. pantes. Kita dengar lagi deh ke Bang, balik lagi ke Bang Ferdinand. Jadi memang saya melihatnya hanya sebagai hak berdemokrasi warga Jakarta saja. Ada yang merasa kecewa dan ada yang merasa bahwa pemimpinnya sudah bagus. Itu lumrah saja dalam sebuah demokrasi menurut saya. Apa yang terjadi kemarin hanya memang akan lebih bagus kalau kemarin itu aksi itu tidak ada 2, hanya 1. Entah siapa, salah satu saja. Itu yang pertama. Tapi kalau saya secara pribadi memang selama ini kritis kepada kepemimpinan Bang Anies Baswedan. Saya ini pendukung Anies Baswedan waktu pilkada. Beliau tahu itu. Jadi saya memang mengkritisi beliau karena apa? Saya melihat ada salah fokus yang dijalankan oleh Bang Anies sebagai gubernur untuk mengurus Jakarta. Sejak lama masalah Jakarta kita yang kita ketahui dan semua publik tahu adalah yang pertama paling besar itu adalah banjir dan kedua adalah macet. Ini masalah paling besar. Nah di sini yang saya perhatikan bahwa Anies salah fokus menyelesaikan masalah Jakarta. Nah kenapa kemudian kemarin Jakarta banjirnya merebak tiba-tiba memang sangat besar? Ada juga faktornya, tidak mendadak atau tidak tiba-tiba. Curah hujan yang luar biasa besar juga harus kita akui sebagai penyebabnya. Tetapi di luar itu memang apa yang dilakukan Anies selama mulai menjabat dari 2017 sampai kemarin itu, saya belum melihat beliau serius menyelesaikan masalah banjir. Itu yang pertama. Tetapi Anies betul-betul serius mempercantik Jakarta selama periode kepemimpinan beliau sampai sekarang, itu betul. Kita memang melihat, kita mengakui ada wilayah-wilayah yang tampilannya makin cantik. Itu bagus untuk Jakarta, tetapi masalahnya sekarang mana yang harus kita prioritaskan? Memperindah kota atau menyelesaikan masalah kota? Bagi saya, kenapa saya kritis kepada Anies? Beliau saya anggap gagal fokus menyelesaikan karena tidak fokus kepada penyelesaian masalah kota dulu, yaitu banjir dan macet. Ya. Nah masalah banjir ini memang saya mendengar beberapa kali Bang Anies bicara tentang air harus dimasukkan ke bumi. Itu betul, udah hukum air yang memang dia pasti akan mencari tempat yang rendah. Tetapi harus kita pahami posisi Jakarta ini, kondisi tanahnya sudah lebih rendah dari permukaan laut. Susah kita, dan kondisi tanah juga ini tanah yang sudah jenuh. Tiap hari dilindas mobil, bangunan banyak. Bagaimana mungkin tanah Jakarta ini bisa menyerap air dengan mudah? Maka tentu air yang ada di Jakarta ini harus dibuang. Entah kemana, entah ke laut, entah kemana lah. Yang ada sekarang ya laut. Maka saluran air ke laut ini yang harus dituntaskan oleh Anies. Nah ini yang tidak dilakukan oleh Anies.
Inilah kenapa saya kritis dan sangat keras mengkritik kepemimpinan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Jakarta yang macet. Ada kebijakan-kebijakan yang menurut saya masih ada solusi lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Bukan menerapkan seperti sekarang ganjil genap. Ganjil genap ini adalah sebuah kebijakan yang memaksa sekali ya. Ada alternatif lain sebetulnya tetapi tidak dipilih. Tapi memang ya harus rajin gubernurnya bekerja untuk menerapkan kebijakan-kebijakan lain. Melakukan pembatasan jam kerja, mengelola jam kerja antara PNS, swasta, sekolah. Itu kan bagian-bagian dari lain. Banyak. Kalau nanti saya cerita satu persatu jadi menggurui, kita tidak fokus elok. dulu Ya. nih kita soal Tetapi banjir. yang paling penting sekarang adalah bagaimana sebetulnya Anies ini menjadi pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah Jakarta. Nah kalau masalah Jakarta tidak selesai, genangan sedikit pun itu akan menjadi bahan untuk menyerang kepemimpinan beliau. Oke. Macet sedikit akan terjadi, sehingga ini tidak akan pernah selesai sampai nanti gubernur pun berganti atau beliau menjabat periode kedua. Jadi nggak Ini move akan on gitu selalu. ya? Oke, Ini kita akan tangkap selalu poinnya. terjadi, ya. Kita tangkap Seperti poinnya. itu. Kita coba tanya dulu ke Oh, Bang Bang Mardhani Mardhani, dulu iya. deh, Be. Baik. Bang Mardhani sebagai politisi belum beres kerjanya, gak fokus kerjanya. Menurut Bang Ferdinand tadi, gimana Betul. Bang Mardhani? Salah fokus. Ya kalau pejabat publik harus terima nasib memang. Banjir sedikit ada yang kayak Bu Siska turun ke jalan. Walaupun saya heran juga Bu Siska, masa turun ke jalan banjir impeachment gitu kan. Ada Anies mundur. Kalau buat saya, ayo mau class action monggo, mau protes monggo. Tetapi ketika dikaitkan dengan Anies turun, buat saya berlebihan. Karena warga udah nggak percaya, Pak. Iya. Kalau warga udah nggak Nanti percaya, kalau Bu Siska sah-sah lihat data kami tadi, untuk Babe menyampaikan bilang aspirasi bandingkan itu, dengan mundur aja kalau 2003, nggak dapat. Warga yang mana? 2017, Bu Siska, ada yang 2020 percaya Tidak ini. suka. Warga yang tidak suka dengan Pak Anies. Yang tidak suka karena tidak move on atau karena warga yang memang kecewa atau Jangan gimana? bolak-balik bilang move on, Mbak. Yang Oke. tidak suka dengan kinerja. Nggak suka dengan kinerja. Karena kan yang tidak suka dengan kinerja itu kan belum Berapa tentu. persen dari total jumlah Aduh, Mbak, masyarakat Indonesia? Saya warga biasa, yang Oke. bukan untuk peneliti-peneliti kayak gitu. Jadi hanya dari komunitas-komunitas yang sudah merasa resah, merasa galau, dan akhirnya marah. Dan hak kami untuk berbicara di depan balai kota. Karena kan sekarang balai kota susah, Pak. Untuk kami warganya itu berbicara. Ketutup dan ditutup gitu kan. Sulit untuk berkomunikasi. Oh, kalau itu Salah harus- satu kalau itu cara nggak ya, boleh. Pak. Ya Kalau itu udah nggak ngomong boleh. aja di depan balai Nggak, kota. Buset, kalau itu nggak boleh. Balai kota tetap terbuka. Oke. Nanti Terus enggak, terbuka. Nanti kalau saya berapa kali ke balai kota tidak dikenal, masuk saja tidak ada Masuk, parkirnya, nggak ada, monggo. mau- Itu jadi itu- rumah itu- rakyat. itu nggak bagus. boleh, Bu Siska, nggak boleh begitu. Asal jangan demo mau nurunin. Kalau mau demo nurunin memang mungkin ada respon. Jadi kalau buat saya, Ferdinand benar. Ada beberapa yang harus dibahas oleh Mas Anies, dan sebagai pejabat publik apalagi gubernur dengan anggaran besar, dengan penduduk 9 juta, 1001 permohonannya. Tetapi dalam catatan saya kalau kita bahas clarity, kejelasan, Anies mampu menunjukkan kepemimpinan. Banjir Jakarta dengan curah hujan yang luar biasa ini mampu diselesaikan tidak sampai 5 hari selesai. Daerah-daerah yang strategis tidak kena. Sesudah itu justru menimbulkan kesetiakawanan sosial, karena sesudah itu semuanya saling bergotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi catatan yang tadi benar harus dibawa, dan cara paling baik kayak gini kan. Ini malah saya turun ke Kampung Melayu ya, karena kebetulan dapur saya Jakarta Timur. Mereka bagus dengan banjir ini, mulai membandingkan mana yang lebih bagus, naturalisasi atau normalisasi. Normalisasi pokoknya dibikin lurus, naturalisasi ikut alam aja, jangan dibabat pohonnya. Ternyata masyarakat suka dengan naturalisasi. Tetapi kata Pak Basuki, Menteri PU kita, ada beberapa yang bisa disodet. Buat saya kombinasi ini bagus, dan dengan ada diskursus publik bagus. Menurut saya Mas Anies bisa banyak belajar dari masukan yang ada. Masukan sekeras Bu Siska juga buat Mas Anies mesti, karena beliau kan harus naik kelas gitu kan, harus diterima gitu. Cuman soal kemacetan yang tadi Bang Ferdinand katakan nggak fokus, prestasinya ada. ADB itu telah mengeluarkan Jakarta dengan prestasi Bang Anies, telah mengeluarkan tidak lagi masuk 10 besar. Padahal tadinya nomor 4 termacet di dunia. Terus nomor 7. Terus keluar versi ADB loh, versi Bank Dunia loh ya. Nah itu sebuah prestasi. Jadi prestasi itu nggak bisa diukur dari seorang Pak Ferdinand dibandingkan dengan ADB. ADB ini kan besar. Jadi kalau umpamanya akan ditertawakan kalau seandainya Bang Ferdinand bilang kagak ada pengaruhnya dengan kemacetan. Ternyata ADB mengatakan itu sebuah prestasi. Ya orang pasti akan mengambil pendapat yang
EDB lah, bukannya Bang Ferdinand gitu. Enggak Bang, dibanding sama Lagi EDB pula, nih Bang. Lagi seperti itu. Jadi begini, Oke. yang hidup di Jakarta ini adalah warga Jakarta, bukan EDB. EDB itu kan mengukur dari beberapa indikator-indikator yang mereka riset di lapangan. Tapi Ya. kita juga ngerasain Betul. jauh, beda jauh, kemacetannya mulai berkurang dong Bang. Kalau dibilang beda jauh, tidak juga. Kalau dibilang ada berkurang, betul. Tetapi Nah, yang kalau saya berkurang itu sebuah pertanyakan prestasi adalah, aja, yang saya gitu pertanyakan lah. adalah kerugian yang akan diderita oleh masyarakat karena mobilnya ini harus keluar tanggung-tanggung dengan adanya ganjil genap. Seperti saya yang hanya punya mobil satu, Pak. Pak Babe mungkin mobilnya 2, platnya ada yang kenapa ada yang ganjil, tidak masalah. Saya mobilnya 1. Ada public transportation, Bang? Public transportation Justru- masalahnya masih di jalan raya. Justru Dari akan rumah kita dialihkan ke keluar public ini kan transportation yang biaya bagus, gitu. Biaya tinggi akhirnya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat swasta mungkin yang harus bekerja pagi dari rumah, dia tidak bisa bawa mobil, dia harus memesan mungkin ojek online atau apa, akhirnya dia bertambah. Nah, sementara ada jalan-jalan atau cara lain untuk bensin lebih menyelesaikan. mahal daripada public transportation Bang. Oh tidak. Public transportation itu murah, cuma 8.000 perak sampai 8.000 perak tapi dari rumah ke halte busway, Babe harus tahu berapa keluar untuk bayar ojek. Jadi gini, memang masalah Jakarta seperti juga masalah kota besar yang lain kompleks. Nah, kayak pendekatannya, masukan harus diterima, tapi kebijakan harus jalan. Ada kebijakan jangka pendek. Ya. Ganjil genap itu memang wajib diterapkan karena Mas Anies punya prioritas Baik. jalan kaki dulu, Oke, baik. sepeda dulu. Tapi pada saat yang sama yang Mbak Hekai bilang benar, jumlah pengguna transportasi publik itu 2 kali lipat. Sekarang udah hampir 1 juta pengguna setahun. Sehari itu udah bagus sekali, tetapi memang masih banyak yang harus diperbaiki. Oke, Begitu. diskusi nanti kita Kita lanjutkan. terbuka terus Kita untuk iklan dulu, Be. perbaikan. Oh, iya, Nanti dulu, Be. iklan. Kita kembali sesaat lagi, pemirsa.